Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam budi luhur. Baik, ketemu lagi kita di mata kuliah Matematika Komputasi lanjutan di pertemuan kelima. Nah, kalau pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah membahas mengenai fungsi. Nah, untuk pertemuan hari ini kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai teori bilangan. Dalam hal ini adalah teori bilangan bulat. Nah, nanti pembahasan teori bilangan ini ada beberapa sub pembahasan. Bilangan bulat sendiri, kemudian teorema Euclidean, faktor persekutuan terbesar, kemudian algoritma Euclidean, kombinasi linier, dan relatif prima, matematika modulo, dan beberapa sub pembahasan yang lainnya. Tapi untuk di pertemuan kelima ini kita nanti sampai relatif prima dahulu pembahasannya. Yang sub pembahasan lainnya itu akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Nah, kita lihat mengenai bilangan bulat. Di sini ada konsep keterbagian. Jadi misalkan ada bilangan bulat A dan B, di mana nilai A itu tidak sama dengan 0, maka dikatakan A itu habis membagi B, atau A divides B jika terdapat bilangan bulat C sedemikian sehingga memenuhi persamaan ini. Ketika nilai B itu sama dengan A dikali C, maka dikatakan bahwa A habis membagi B. Nah, notasinya dalam bentuk notasi seperti ini, A garis tegak B, itu jika B itu sama dengan A dikali C, di mana C bilangan bulat dan A itu tidak sama dengan 0. Nah, contoh dua buah bilangan antara 4 dengan 12, itu dikatakan bahwa 4 itu habis membagi 12 karena ketika 12 dibagi 4 itu hasilnya adalah bilangan bulat. Itu sama dengan 3. Atau kalau kita nyatakan dalam bentuk seperti ini, 12 itu sama dengan 4 dikali 3. Nah, seperti ini. Jadi di sini tidak ada bilangan lain yang ketika dikalikan 4 itu hasilnya 12 kecuali 3 ini. Maka persamaan ini terpenuhi ketika 12 itu sama dengan 4 dikali 3, maka 4 itu habis membagi 12. Nah, tapi kalau contoh yang ini 13 dibagi 4 itu bukan bilangan bulat, maka dikatakan bahwa 4 itu tidak habis membagi 13. Nah, jadi bilangan-bilangan seperti ini, pasangan bilangan ini dia punya hubungan keterbagian seperti itu. Bilangan itu tepat membagi habis membagi bilangan yang lainnya. Jika dia memenuhi persamaan ini, itu dikatakan habis membagi. Nah, tapi dua buah bilangan bulat itu mungkin saja tidak seperti ini. Jadi yang seperti 4 dengan 13 ini, 4 ini tidak habis membagi 13. Nah, itu. Nah, kita ketemu dengan teorema Euclidean di sini yang menyatakan bahwa ya, setiap bilangan M dan N itu dengan nilai N-nya tidak sama dengan 0, maka bisa kita tuliskan dalam bentuk persamaan seperti ini. Jadi ketika M dibagi dengan N, maka akan terdapat bilangan bulat Q yang unik, kemudian R, remainder atau sisa. Jadi dengan ketentuan nilai R itu di antara lebih besar daripada 0
atau sama dengan, kemudian lebih kecil daripada n. Nah, akan berlakulah persamaan ini untuk setiap pembagian dua buah bilangan bulat m dan n, di mana nilai n itu lebih besar daripada 0. Apakah dia habis membagi ataupun tidak? Nah, kalau dia habis membagi, nanti nilai r-nya ini sama dengan 0. Tapi kalau tidak habis membagi, maka nanti akan ada sisanya di sini. Akan selalu seperti ini. Untuk dua bilangan itu akan berlaku. Persamaan Euclidean ini. Oke, kemudian kita lihat contoh ini. Nah, ini contohnya. Antara 1987 dengan 97. Nah, kebetulan ini tidak habis ya. Jadi 1987 bagi 97 itu 20 sekian, koma sekian. Nah, sisanya 47. Ya, jadi kalau kita bagikan seperti pembagian biasa itu, kan nanti akan ada hasil, ini hasil baginya, ini sisanya. Nah, ini kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Jadi 20 itu 20, sekian kita bulatkan ke bawah. Jadi fungsi floor yang kemarin itu 20. Nah, 20 itu adalah dikalikan dengan 97 tadi. Tentunya nilainya belum sampai 1987. Maka kita tambahkan sisanya di 47 itu supaya dia jadi 1987. Oke, seperti itu. Kemudian ini yang negatif, minus 22 dibagi 3. Nah, minus 22 dibagi 3 ini sama dengan minus 7, sekian-sekian. Tapi kita bulatkan ke bawah. Kalau bilangan negatif, bulatkan ke bawah itu angkanya jadi lebih besar. Jadi minus 8 sisa 2. Kita tuliskan minus 22 itu adalah 3 dikali minus 8 ditambah sisanya 2. Nah, jadi bukan kita nggak bisa ngambil minus 7 karena nanti sisanya jadi minus 1. Sedangkan sisa itu syaratnya tidak boleh minus. Nah, ini kita bulatkan ke bawah jadinya minus 8 ya. Oke, kemudian selanjutnya kita lihat FPB. Jadi FPB ini istilah lainnya ada yang pakai istilah PBB, bagi bersama terbesar. Dalam bahasa Inggrisnya Great Common Divisor atau GCD. Nah, misalkan AB itu bilangan bulat tidak 0, di sini ada teorema. Maka FPB dari AB itu adalah bilangan bulat terbesar D, sedemikian hingga D habis membagi A dan juga D habis membagi B. Maka dalam hal ini kita nyatakan bahwa FPB dari A dengan B itu adalah D tadi. Nah, ada teorema seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini ada bilangan 45 dengan 36, maka faktor pembagi dari 45 itu adalah ini, kemudian 36 itu ini. Nah, di sini ada yang irisannya, faktor pembagi bersama antara 45 dan 6 itu adalah ada 1, di sini ada 1, 1, kemudian 3, 3, di sini ada 9, 9. Nah, ada 3 yang sama, di antara 3 itu yang mana yang paling besar, itulah BB-nya. Nah, 9 ini. Nah, terkait dengan itu, kemudian ada teorema kedua ini. Nah, untuk dua buah bilangan M dan N, bilangan bulat N-nya lebih besar daripada 0, maka berlaku persamaan ini. Nah, berlaku persamaan ini, FPB-nya itu berlaku ketentuan ini. Jadi FPB dari M dengan N itu pasti akan sama dengan FPB dari N dengan R-nya. Jadi dua bilangan bulat tadi selalu bisa kita nyatakan dalam bentuk seperti ini.
dengan nilai R-nya pada interval ini, maka EPB dari berlaku persamaan ini, EPB dari M dan N ini adalah sama dengan EPB dari N dengan R ini. Nah, contoh misalkan ada bilangan M sama dengan 60, kemudian N-nya sama dengan 18, itu bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini tadi, teorema Euclidean tadi. 60 itu dibagi 18 adalah 3, kemudian sisanya 12. Nah, maka PBB antara 60 dengan 18 itu adalah 6. Akan sama dengan PBB antara 18 dengan 12. Seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya, jadi dari teorema Euclidean tadi, kalau bilangannya tidak terlalu besar, mungkin masih bisa kita lakukan pendataan seperti ini untuk menentukan PBB-nya. Kita data faktor-faktor pembaginya, kemudian yang mana yang terbesar di antara yang samanya itu. Nah, itu masih bisa kita lakukan kalau bilangannya kecil ya. Tapi kalau bilangannya sudah besar, misalkan puluhan ribu atau ratusan ribu, nah maka akan sulit untuk melakukan pendataan seperti ini. Nah, kemudian dari teorema tadi, kemudian dia membentuk algoritma untuk mencari EPB dari dua buah bilangan bulat. Jadi misalkan M dan N itu adalah bilangan bulat tak negatif, di mana nilai M itu lebih besar atau sama dengan N, maka bisa dimisalkan M itu sebagai R0, bilangan yang lebih besar, kemudian yang lebih kecilnya itu R1, kemudian lakukan secara berurut-urut pembagian untuk memperoleh nilai PBB-nya nanti, PBB-nya tadi. Jadi M-nya ini R0, kita buat persamaan seperti ini. Nah, ketika sisa ini pada langkah pertama ini belum 0, maka kita lakukan pembagian lagi. Lakukan pembagian, seterusnya sampai, jadi kalau tadi R1, nanti kita cari R2-nya, sampai sisa di sini R-nya itu 0. Nah, seperti itu. Nah, menurut teorema kedua, yang tadi, ya, akan sama nilai PBB antara dua buah bilangan M dan N tadi ketika kita bentuk persamaan seperti ini ya. Maka kalau tadi M dengan N kita misalkan R dengan 0, maka PBB-nya nanti sama dengan PBB R0 R1 sama dengan R1 R2 seterusnya ya. Sama dengan sampai Rn-nya ini 0, maka ketika di sini sudah 0, PBB dari M dan N itu adalah sisa terakhir yang tidak 0 dari tuntunan pembagian ini. Nah, jadi yang di sini. Gitu ya, algoritmanya. Jadi secara umum, kalau misalkan ada M dan N, nilai M lebih besar dari atau sama dengan N, maka kita lakukan langkah seperti tadi. Nah, kalau N-nya sama dengan 0, maka M adalah PBB. Jadi ketika tadi di sini 0, maka M itu adalah PBB-nya. Kita stop. Tapi kalau dia belum 0, seperti ini, kita lanjut lagi. R1-nya tuh lanjut lagi. Nah, sampai dia 0. Nah,
Nah, ketika sudah 0 itu, maka sisa terakhir sebelum dia 0 itulah PBB-nya. Nih, kita lihat contoh di sini. Kan M-nya 80, N-nya 12. Ini sudah terpenuhi syarat M lebih besar daripada N tadi. Kemudian kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, ternyata sisanya belum 0. Maka kita bagi lagi 12 itu sama dengan dibagi 8 itu adalah 1, sisa 4. Belum 0 lagi. Lanjut lagi ke sini. 8 dibagi 4, 2. Nah, sisanya 0. Kalau sudah 0, kita stop. Yang mana yang merupakan PBB-nya itu adalah yang ini. Sisa terakhir sebelum 0 yaitu 4. Nah, seperti itu menurut algoritma Euclidean tadi. Jadi berapapun bilangannya itu bisa kita cari. Ya. Kita cari, ya paling membutuhkan langkah yang iterasinya lebih banyak. Ya. Semakin besar bilangannya, maka akan semakin banyak langkah-langkahnya, tapi ya, langkahnya cuma mengulang-ulang saja sebenarnya, nggak terlalu sulit juga. Oke, nah kemudian ada lagi di sini yang namanya kombinasi linier atau kombinasi lanjar. Nah, jadi PBB dari dua bilangan A, B itu bisa dinyatakan dalam bentuk kombinasi linier dengan koefisien-koefisiennya. Nah, itu. Ya. Contoh, yang tadi PBB atau PB dari 80 dengan 12 itu adalah 4. Ini bisa kita nyatakan dalam bentuk kombinasi linier seperti ini. Nah, 40. Nah, 4 itu adalah 80 dikalikan dengan koefisien tertentu, kemudian 12 dikalikan koefisien tertentu. Nah, nanti bagaimana kita menentukan koefisien-koefisiennya ini? Ini ada teorema 3, kalau AB itu bilangan bulat positif, maka terdapat bilangan bulat M dan N yang memenuhi persamaan ini. Nanti kita lihat contoh. 21 dengan 45. Kita nyatakan dalam bentuk kombinasi linier dari 21 dan 45. Nah, kita cari PBB-nya menggunakan algoritma Euclidean tadi, ketemu. Kemudian kita substitusikan persamaan ini, dapatlah 3 itu sama dengan 45 dikurang dari sini. Kalau kita nyatakan 3-nya itu adalah 45, kemudian dikurang. Nah, kita sudah ketemu kombinasi liniernya dari 45 dengan 21. Jadi PBB tadi, PBB dari 45 dan 21 itu sama dengan kombinasi linier antara 45 dengan 21, di mana 45 dikali 1, kemudian 21 dikali minus 2. Nah, inilah kombinasi liniernya. Kita lihat contoh yang lain. Ini katakan sebagai kombinasi linier. PB antara 312 dengan 70. Nah, kita terapkan algoritma Euclidean untuk mencari PBB-nya. Seperti tadi, belum 0 sisanya, maka 70 pindah ke sini. 32 pindah ke sini. Ya. 70 dibagi 32, 2 sisa 6. Belum 0 lagi, pindah lagi. 32 pindah ke sini, 6 pindah ke sini. Sama yang tadi ya, R0, R1, kemudian R1, R2, R2, R3. Ya. Nah, belum 0 juga, pindah ke sini, pindah ke sini. Dapatlah 6 dibagi 2 itu adalah 3, sisa 0. Nah, sisa 0 ini berarti kita stop, kita dapat PBB-nya itu adalah yang ini. Ini 2 ini. Nah, kemudian untuk menentukan koefisien dari kombinasi lanjar tadi, maka kita susun pembagian-pembagian ini sama 3, 2, kita nyatakan 2-nya itu
Kalau 2 kita pindah, berarti sama dengan 32 dikurang 5 kali 6. Kemudian yang 6 itu 70 dikurang 2 kali 32. Kemudian kita substitusikan nilai 6 ini ke sini. Nah, 6 kita gantikan dengan 70 dikurang 2 kali 32. Maka yang 32 ini sama dengan 1 dikali 32. Nah, kemudian yang ini kita kalikan secara distributif. Ini minus 5 dikali minus 2 dikali 32 plus 10 32. Nah, ketemulah 132 dengan 1032, jadinya 1132. Jadi ada 132. Nah, 1 dikali 32 ditambah dengan 10 kali 32, jadinya 1132. Dapat persamaan 7, kemudian yang 32 ini persamaan 7. Nah, kemudian yang nomor yang untuk 32 ini kita susun seperti ini. Susun seperti ini. Kemudian kita substitusikan 32 ke 7 ini. Nah, 32 ini kita ganti dengan yang ini. Kemudian kita kalikan 11 ini ke sini. Kemudian 11 dikalikan ini. Nah, di sini ada 11 dikali min 4 dikali 70, jadinya min 44 dikali 70. Kemudian 44 kali 70 minus 44 kali 70 ketemu dengan minus 5 dikali 70, itu jadinya ini jadi min 49 dikali 70 ini. Nah, dapatlah kita kombinasi linearnya. 2 itu sama dengan ini tadi. Oke, selanjutnya itu relatif prima. Dua buah bilangan bulat A dan B dikatakan relatif prima jika PBB antara A dan B itu sama dengan 1. Nah, contoh di sini ada 20 dengan 3 ya. Dikatakan itu relatif prima. Kenapa? Karena PBB-nya sama dengan 1. Jadi relatif prima ini bukan bilangan prima. Antara dua buah bilangan, ya harus dua buah bilangan ya, dikatakan relatif prima itu. Jadi kalau cuma satu, ya katakan ya bilangan prima atau bilangan komposit ya. Kalau bilangan prima yang sudah tahu seperti apa, komposit seperti apa. Nah, kalau relatif prima ini antara dua buah bilangan, jadi bisa salah satunya prima ya. Nah, itu bisa salah satu saja prima. Itu dikatakan bahwa nanti dia apakah dia relatif prima atau tidak antara A dan B itu. Nah, jadi kalau tadi dikatakan relatif prima ketika PBB-nya sama dengan 1, atau kalau dia sudah relatif prima, maka bisa kita nyatakan dalam bentuk kombinasi linear yang seperti tadi dengan PBB-nya itu sama dengan 1. Jadi untuk yang relatif prima ini bisa kita nyatakan dalam bentuk kombinasi linear seperti ini. Contoh 20 dan 3 tadi relatif prima karena PBB-nya sama dengan 1, maka bisa kita tuliskan dalam bentuk kombinasi linear seperti ini. M-nya 2, N-nya min 13 ya. Nah, untuk menentukan kombinasi linearnya sama seperti yang sebelumnya tadi, cuman di sini PBB-nya itu sama dengan 1. Nah, kalau antara 20 dan 5 itu tidak relatif prima karena PBB-nya itu tidak
sama dengan 1. Ya. Sehingga antara 20 dan 5 ini tidak bisa kita nyatakan dalam bentuk kombinasi linear yang sama dengan 1 seperti ini. Oke, jadi itu relatif prima. Nah, nanti untuk yang pertemuan selanjutnya kita lanjutkan lagi ke pokok bahasan yang berikutnya. Aritmatika dulu. Kalau bilangan prima, relatif prima itu banyak digunakan pada keamanan pesan ya, ataupun keamanan komputer. Biasanya di kriptografi. Nah, oke, untuk pertemuan hari ini kita lanjutkan sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan yang berikutnya. Mengakhiri, Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.